Di bawah langit Mekah yang bertabur bintang, di antara gunung-gunung batu yang senyap, seorang lelaki bernama Muhammad bin Abdullah SAW sedang menyendiri. Beliau duduk di dalam gua Hira, menatap langit dengan hati yang tenang namun penuh tanya. Hati beliau gelisah melihat kaumnya yang menyembah batu dan berhala, yang menindas yang lemah dan lupa pada penciptanya. Malam itu, di usia 40 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihnya menjadi pembawa cahaya bagi dunia. Tiba-tiba suasana gua berubah. Suara lembut tapi mengguncangkan hati terdengar dari arah belakang. Iqra. Bacalah. Aku tidak bisa membaca. Malaikat itu memeluk Rasulullah SAW dengan kuat, lalu melepaskannya kembali. Iqra. Bacalah. Aku tidak bisa membaca. Malaikat itu kembali mendekap untuk kedua kalinya, lalu melepaskan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Saat firman itu mengalir ke dalam hati beliau, seolah langit dan bumi menjadi saksi bahwa cahaya kenabian kini telah dinyalakan. Inilah wahyu pertama yang menandai awal dari risalah Islam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Tubuh Rasulullah SAW gemetar. Beliau berlari menuruni Bukit Nur menuju rumahnya, tempat Khadijah binti Khuwailid menanti dengan cemas. Selimuti aku, selimuti aku. Khadijah segera mengambil kain dan menyelimuti beliau. Apa yang terjadi, wahai kekasihku? Mengapa engkau gemetar seperti ini? Aku melihat sesuatu di gua. Seorang makhluk datang padaku, memelukku, lalu berkata, "Bacalah," dan aku mendengar firman dari Allah. Khadijah menatapnya dengan tenang, tangannya menggenggam tangan Nabi SAW. Tenanglah, wahai Muhammad. Demi Allah, dia tidak akan menghinakanmu. Engkau menyambung silaturahim, menolong yang lemah, berkata benar, dan menjaga amanah. Allah tidak akan meninggalkanmu. Kalimat itu menenangkan hati Rasulullah SAW. Khadijah, wanita pertama yang beriman kepada risalah Allah. Dari rumah kecil itulah Islam pertama kali tumbuh. Setelah menerima wahyu pertama di Gua Hiro dan Nabi pulang dalam keadaan takut dan gemetar, Khadijah mengajak suaminya untuk menemui Warokoh, yang merupakan penganut agama Nasrani dan dikenal ahli dalam kitab-kitab, untuk meminta penafsiran mengenai peristiwa yang baru saja dialami Nabi. Wahai Warokoh, dengarkanlah apa yang dialami anak saudaramu ini. Wahai anak saudaraku, ceritakan padaku apa yang engkau lihat. Aku melihat seseorang datang padaku di gua. Ia berkata, "Bacalah." Lalu mengajarkan kepadaku firman dari Allah. Warokoh terdiam lama, lalu air matanya menetes. Demi Tuhan yang menggenggam jiwaku, itu adalah Namus, malaikat Jibril yang datang kepada Musa. Engkau adalah nabi umat ini, tapi kaummu akan menentangmu, menyakitimu, dan mengusirmu. Oh, apakah mereka akan mengusirku? Ya, wahai anak saudaraku, tiada seorang pun membawa kebenaran seperti yang engkau bawa,
melainkan ia dimusuhi. Jika aku masih hidup di masa itu, aku akan menolongmu dengan sepenuh kekuatanku. Malam itu menjadi awal dari segalanya. Dari seorang yang tidak bisa membaca, Allah mengangkatnya menjadi pembawa risalah terakhir bagi manusia. Dari Gua Hiro, cahaya itu menyinari seluruh dunia. والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. Allah tidak pernah meninggalkan Rasul-Nya, dan cahaya wahyu itu akan terus hidup, menerangi hati siapapun yang ingin mengenal kebenaran.